Sudah siap belum? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Dadi. Hari ini Bu Dadi bersemangat karena hari ini adalah hari Jumat. Betul, teman-teman. Hari ini Bu Dadi mau bercerita. Tapi ada yang tahu biasanya kalau hari Jumat kita cerita apa ya? Betul, kita cerita tentang sirah Nabi. Nah, tapi teman-teman masih ingat nggak? Ada berapa Nabi sih yang harus kita hafal? Ada yang harus kita tahu? Ada 25. Ya, sebelum itu kita nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi kita Muhammad Rasulullah. Nah, itulah nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui. Ada 25. Tapi hari ini Bu Dadi mau menceritakan satu saja nama-nama nabinya, yaitu cerita tentang Nabi siapa ya? Bu Dadi mau berkaitan dengan laut. Ya, teman-teman mau dengar? Hah? Mau? Mau nggak? Oh iya, mau dengar ya? Baik, kita langsung saja ya. Dah. Nah, hari ini Bu Dadi mau bercerita seorang nabi. Di suatu hari, di sebuah negeri bernama negeri Ninawa. Di sana orang-orangnya belum mengenal Allah. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan mereka menyembah patung. Oleh karena itu, Allah pun mengutus seorang nabi. Siapakah nabi itu? Nabi itu bernama Nabi Yunus. Betul teman-teman, ini Allah mengutus Nabi Yunus. Setiap hari Nabi Yunus memberitahu orang-orang supaya mau beribadah kepada Allah. Namun apa yang terjadi teman-teman? Setelah berkali-kali Nabi Yunus menyampaikan, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya, dengan berat hati, Nabi Yunus pun sedih, kecewa. Nabi Yunus pun akan pergi meninggalkan negeri tersebut karena orang-orangnya sudah tidak mau mendengarkan. Maka Nabi Yunus pun pergi. Nabi Yunus pun pergi menggunakan apa teman-teman? Perahu. Nabi Yunus naik perahu teman-teman. Dia mau pergi saja ke negeri sebelah, ke negeri yang lain saja. Barangkali ada yang mau mendengarkan aku. Maka Nabi Yunus pun pergi naik perahu. Maka ketika di tengah lautan terjadilah gelombang yang sangat tinggi. Perahu pun seolah-olah akan tenggelam di dalam laut. Maka pada saat itu orang-orang yang di dalam perahu berdiskusi supaya ada yang
turun dari laut sehingga kapalnya atau perahunya tidak terlalu berat muatannya. Maka setelah diskusi diputuskan, Nabi Yunuslah yang harus turun dari perahu. Nabi Yunus pun dengan berat hati turun dari perahu. Lalu perahu pun kembali melanjutkan perjalanannya, teman-teman. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Yunus turun dari perahu? Nabi Yunus pun bertemu dengan seekor paus. Pausnya besar sekali. Pausnya melihat ada umpan, ada makanan. Atas izin Allah, paus pun memakan Nabi Yunus. Nabi Yunus bingung, ini ada di mana? Gelap sekali. Nabi Yunus ingat tadi Nabi Yunus masuk ke dalam mulutnya paus. Nabi Yunus pun di dalam perut paus hanya bisa berdoa, teman-teman. Teman-teman tahu tidak doanya? Kita doa sama-sama ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus pun terus berdoa, memohon ampun kepada Allah. Maka atas izin Allah, paus pun memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Paus pun berenang kembali di dalam lautan. Maka Nabi Yunus pun terlihat lemas di pinggir pantai. Nabi Yunus terlihat lesu. Maka pada saat itu Nabi Yunus melihat sebutir kurma yang jatuh dari pohon kurma. Nabi Yunus pun memakannya dan mendapatkan tenaga kembali, teman-teman. Maka setelah itu Nabi Yunus pun akan berjanji akan tetap mengajak orang-orang di negeri Ninawa untuk menyembah Allah. Nabi Yunus pun kembali ke negeri Ninawa dan berdakwah kembali, mengajak orang-orang kembali. Itulah cerita tentang Nabi Yunus. Sudah tahu? Nah, itu dia tentang kisah Nabi Yunus. Ada yang tahu nggak nama pausnya? Paus apa? Nama ikannya disebut ikan apa? Namanya ikan nun. Ikan paus nun. Kita nyanyi dulu ya tentang ikan paus. Yuk. Akulah ikan nun, paus yang besar, hewan laut terbesar, kuat dan hebat, senangnya hatiku Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Itu namanya ikan nun. Nah, paus yang menelan Nabi Yunus. Teman-teman, kalau paus itu tinggal di laut apa ya? Betul, ada yang ingat, di laut dangkal. Itu aja cerita dari Bu Dadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.